Bohong besar, Prabowo nggak tahu ada korupsi, siapa-siapa yang korupsi, bohong besar kan. Padahal dia Prabowo dulu ngomong kan akan saya kejar sampai laut Atlantik apa Artik apa yang antik-antik nggak tahu. Tapi gini, sampai sekarang mana? Pembuktiannya Ada apa sebetulnya ini gitu loh gitu. KPK bohong amat, dia nggak bisa menyelidiki apapun. Dengerin ya, kalau orang goblok mimpin negara, maka orang pintar nggak bakalan bisa masuk. Maka yang diambil orang-orang goblok semuanya, orang-orang bodoh dan bandit-bandit. Nih videonya nih. kalau orang goblok yang mimpin suatu negara, akhirnya orang cerdasnya gimana? Bisa gak masuk ke politik? Gak bisa. Orang cerdasnya frustasi. Orang cerdasnya mundur. Orang cerdasnya, gue gak mau ikut-ikutan dah. Akhirnya, para bandit menguasai kepemimpinan dan mengendalikan orang-orang goblok-goblok lain. Karena awalnya dipimpin sama orang-orang goblok, sistemnya kacau, para bandit ngeliat kesempatan kan? Wih, ini di politik banyak celahnya nih. Dia masuk, dia sedot segala macam, dia mainin, akhirnya dia yang nguasain sistem. Orang goblok dan para bandit bekerja sama untuk mengakal-akali orang-orang goblok-goblok lain. Iya ya, kalau orang goblok udah menguasai sistem gitu ya, dia udah berkuasa gitu di atas. Ya otomatis yang direkrut juga orang-orang bodoh, orang-orang goblok juga ya. Yang pintar ya nggak bakalan nyambung gitu ya. Iya bener juga ya. Ini dasar goblok. Goblok mimpin satu negara. Goblok. Orang goblok. Nyarinya juga orang goblok. Teriaknya gimana sayang? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Presiden Republik Indonesia yang pernah punya kabinet terburuk sepanjang masa adalah Presiden Prabowo Subianto. Oh, Pak Wo, ngono kok urip. 80% pendapatan negara dari rakyat. Kita nggak waras bernegara. Ini cocok dengan tema kewarasan itu. Nggak waras kita bernegara ini. Masa 80% hidup negara ditanggung oleh rakyat? Sementara kita sumber daya berlimpah, Mas. Loh, sepanjang belum ada presiden yang mengatakan bahwa hentikan semua pajak, hapus semua pajak, maksimalkan sumber daya alam untuk memakmurkan rakyat, baru kita bicara negara bangsa. Kalau saja di dunia pertambangan ini kita bisa menghapus celah-celah korupsi, maka setiap kepala orang Indonesia itu setiap bulan akan mendapat uang 20 juta rupiah tanpa kerja apapun. Setiap tuh anak kecil dan sebagainya, 20 juta setiap bulan gratis dari negara. Itu Abdul Samad, dan itu diliput oleh semua media. Oleh sebab itu jejak digital masih ada. Saudara bayangkan betapa besar korupsi dunia pertambangan ini sejak saat itu dan sejak sebelumnya mengapa kita melakukan reformasi. Itu 20 juta. Itu baru pertambangan. Belum kehutanan, belum perikanan, belum pertanian. Apalagi? Apalah? Gilanya korupsi di negara kita ini. Kalian setuju nggak kalau kita sebagai rakyat Indonesia nggak usah bayar pajak? Jadi sekarang ini di media sosial itu ada seruan untuk stop membayar pajak. Karena rakyat Indonesia itu banyak menilai pajak yang kita bayarkan tiap tahun itu benar-benar nggak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia. Pajak tiap tahun naik, terutama itu pajak kendaraan. Tapi rakyat Indonesia itu masih banyak yang susah. Pengangguran di mana-mana, sembako naik, infrastruktur jalan masih banyak yang rusak. Biaya pendidikan semakin mahal. Terus manfaatnya pajak apa? Dan masyarakat Indonesia itu menilai pajak itu bukan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, melainkan dari rakyat oleh rakyat untuk pejabat. Coba kita lihat, pejabat semakin kaya, rakyat semakin menderita. Betul nggak? Jadi kira-kira seruan seperti ini, respon kalian apa? Apakah kalian setuju atau tidak? Pasti kalian setuju, ya kan? Di mana bumi dipijak, disitulah gue dipajak. Sama apa enggak? Sama dong. Ya enggak sih guys? Kalau sampai nih masih banyak korupsi di negara kita ini, lebih baik nggak usah bayar pajak. Woi, orang miskin tolol. Lu tau nggak pemerintah yang lu belain itu isinya apa? Isinya para pejabat yang hidupnya mewah. Mereka selalu bikin program dengan bawa-bawa nama lu tuh, bawa-bawa nama orang miskin. Biar apa? Biar dananya cair. Masuk ke kantong kalian, masuk secuil. Lebih banyak masuk ke kantong mereka. Terus lu masih mau belain mereka gitu? Aduh, pemerintah dan pejabat yang lu belain itu kalau belanja di supermarket, nah lu di warung Madura yang ngutang, di warung Madura aja lu ngutang, terus lu mau belain mereka yang belanja di supermarket yang hidupnya mewah. Goblok. Aduh. Minimal ya. Kalau miskin, minimal pinter. Bener dah, pilih salah satu aja
antara miskin sama tolol. Jangan diborong dua-duanya. Jangan diborong dua-duanya. Udah miskin, tolol. Gampang ditipu, jadi gampang ditipu lu tuh. Lu semua nih yang tersinggung ya, yang merasa tersinggung. Itu tolol. Listrik nggak pernah nunggak, beli bensin, beli BBM nggak pernah ngutang. Tapi apa faktanya? PLN sama Pertamina beritanya apa? Mereka rugi triliunan. Padahal rakyat itu nggak pernah ngutang, nggak pernah nunggak bayar listrik. Nah, kemana? Kemana menurut lo? Duitnya dikorupsi. Dikorupsi sama siapa? Pejabat. Pejabat kerja di mana? Di pemerintahan. Pemerintahnya lu belain, tolol. Masyarakat serukan gerakan stop bayar pajak. Rakyat macam apa kalian itu? Kalau kalian gak bayar pajak, di mana dana buat perbaikan rumah pejabat? Kalau pemerintah tidak bisa memberantas korupsi, maka NU akan mengeluarkan fatwa agar rakyat tidak membayar pajak. Itu politik. Apakah itu boleh? Boleh, bagus. Bagus. Kenapa tidak? Karena politik itu artinya proses mempengaruhi policy. Policy itu kebijakan. Kalau lu buzzer, belain pemerintah di saat rupiah anjlok, dolar naik, BBM naik, MBG beracun, MBG dikorup, itu wajar. Karena lu buzzer, dibayar. Masalahnya ada orang biasa, rakyat biasa, orang miskin, masih ngontrak, tidur aja di ubin. Terus malah belain pemerintah. Lu dapat apa? Mana pajak masih bayar, BBM naik, semua naik, bahan pokok naik, terus belain pemerintah tuh. Ininya di mana, otak itu di mana? Kecuali kalau buzzer dibayar puluhan juta sekali posting. Lah lu tidur masih di ubin belain pemerintah. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang, kemudian angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Ini ngomong-ngomong sopan cara gitu. Salah, goblok. Presiden boleh ngomong bajingan, boleh nggak, Pak? Aku nggak tanya kalian, aku tanya Menteri Pendidikan itu gimana, Pak? Boleh nggak? Ini kan tidak termasuk kasar kan, bajingan ya bajingan gitu. Bajingan itu. Emang gue pikirin? Enggak, sorry. Yang nyinyir biar ada. Nyinyir. Jika kita berhasil memilih seorang pemimpin yang adil, maka pasti kita punya saham di situ. Setiap kali pemimpin itu berbuat kebajikan, kita akan memperoleh pahala karena kita ikut mengantarkan dia menjadi pemimpin. Bayangkan kalau yang dipilih itu ternyata adalah pemimpin yang zalim. Maka setiap kali si pemimpin itu berbuat kezaliman terhadap rakyatnya, yang memilih dia harus ikut menanggung dosa karena dia juga yang telah mengantarkan orang tersebut menjadi pemimpin yang zalim. Urusan pilih memilih bukan urusan yang sederhana. Ini akan berat sekali untuk kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah. Karena itu berpikirlah sekian kali untuk menentukan pilihan. Karena itu akan kita bertanggungjawabkan kelak di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kata Rasulullah di akhir zaman akan bermunculan pemimpin-pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya, zalim kepada rakyatnya, dan ada rakyat yang membela pemimpin macam itu, berpihak pada pemimpin macam itu. Siapapun mereka yang seperti itu, kata Rasulullah, falaisa minni, dia bukan dari aku. Walastu minhu, aku ini tidak akui kalau aku adalah nabi untuknya. Dia bukan umatku, aku bukan nabinya. Wala ya'ti ilayyal hub yaumal qiyamah. Dia tidak berhak untuk mendapatkan air minum dari telagaku pada hari kiamat. Inna lillahi wa inna ilaihi. Emang gue pikirin. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Enggak, sorry.